Dios Radio, Voice of Inspiration. Selamat sore Sobat Dios semua. Senang banget deh hari ini bisa kembali lagi pastinya di acara OTD, Obrolan of the Day. Dan di edisi hari Rabu, tepatnya tanggal 17 Juli 2024 ini, kita akan kedatangan tamu Sobat Dios. Kita kedatangan tamu, kita kedatangan narasumber yang akan ngobrolin banyak tentang perjalanan hidupnya. Perjalanan hidupnya mulai dari kecil hingga bisnisnya dan semua yang ada dalam hidupnya. Kita akan belajar banyak. Biar apa yang di-sharingan malam hari ini bisa jadi berkat buat kamu semua ya Sobat Dios. Nah, tapi sebelumnya saya juga mengingatkan kamu juga nih, selama acara ini berjalan, Kisha udah buka ya line WA-nya di 081387227274. Saya ulang lagi ya di 081387227274. Sekarang kamu bisa sepanjang OTD ini dilakukan, obrolan Isya bersama narasumber. Nah, kamu bisa kami dengerin, kalau kamu mau bertanya boleh. Karena buat Isya, sosok yang satu ini, pribadi yang satu ini yang hadir, yang sudah hadir di studio, dia menginspirasi, terutama untuk kamu para anak-anak muda nih. Nah, ini perlu kita perlu banyak belajar. Bukan cuma anak muda aja, tapi kita pun, siapapun kamu, ya, Isya pun banyak belajar dari hidup dia. Makanya kenapa hari ini kita datangkan dia ke tempat ini ya gitu ya. Oke, dan buat kamu semua jangan lupa video acara OTD malam hari ini kita akan rekam dan pastinya akan kita upload di YouTube Dios Radio. Jadi jangan lupa untuk kamu subscribe, kamu follow ya, biar dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga ketika nanti ada video yang baru diupload, kamu bisa langsung nonton dan bisa kamu share untuk orang-orang yang kamu kasih, sehingga bukan hanya hidup kamu yang diberkati, tapi orang-orang yang kamu kasihi, orang yang kamu kenal pun hidup mereka diberkati. Dan sebelum kita ngobrol bareng dengan beliau, dengan narasumber kita dengerin dulu lagu ya, biar makin ini deh, kasihan soalnya beliau, biar ini agak sedikit tenang dulu. Jadi ada yang mau diobrolin dulu. Jadi buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Masih dengan Isya, masih acara OTD, Obrolan of the Day. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber, special guest untuk hari ini di acara OTD. Karena kan biasanya kalau siaran OTD Isya sendiri. Nah, hari ini ada yang spesial. Kita kedatangan seorang wanita yang luar biasa banget menurut Isya. Usia masih muda, dia menurut jauh banget sama Isya, jujur. Tapi dari hidupnya dia bisa menginspirasi banyak orang. Karena ya buat Isya, karena Isya tahu maksudnya nggak kecil amat sih kenalnya, cuman tahu perjalanan hidupnya gitu kan, ngelihat depan mata gitu kan. Nah, buat kamu semua nih, hari ini sudah hadir di studio ada Daniela Grace. Jadi belibet ngomongnya. Ada Daniela Grace yang sudah hadir di studio hari ini. Nah, oke, selamat malam Lala. Selamat malam. Kayaknya Isya lebih senang manggilnya Lala aja ya. Iya, betul. Lebih gampang ya. Betul. Kalau Daniela kayaknya panjang banget, nanti belibet kita. Betul. Nah, mungkin kamu belum tahu nih Sobat Dios, siapakah Daniela Grace ini sebenarnya? Hai. Biasanya kan mungkin kalau kamu udah follow YouTube Dios Radio, kamu pasti tahu karena Lala udah pernah mengisi juga di Dios Radio. Iya, betul. Dan sudah diupload pula di YouTube. Oh, udah ya? Oh, sudah. Oke, abis ini kita cek. Bahkan sudah ada ini juga ya, story-nya juga ya. Potongan-potongannya ada. Wih, cakep. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nih, karena kan malam hari ini tuh temanya tentang perjalanan bisnis bersama dengan Tuhan. Ya kan? Nah, kita mau kenalan dulu dong biar Sobat Dios juga tahu siapakah Daniela Grace ini sebenarnya. Oke, kan yang mungkin kalau kamu yang udah kalau pernah tahu ya, Daniela Grace ini adalah
pemilik sebuah usaha. Ini berhubungan dengan fashion dan fashion. Kayaknya kalau buat Ya. kamu yang pengen tanya sama fashion, kayaknya bagus Boleh juga. banget. Iya. Karena jujur aja, kalau Isya buta, ya senyamannya Isya gitu kan. Tapi kalau mau bener-bener tahu tentang fashion bener-bener, nah mungkin bisa tanya sama Lala ya kan. Nah, Lala ini adalah owner dari Ahava Boutique. Ya. Nah, oke. Perkenalan dulu dong, La. Nih, Lala kan apa namanya? Lala ini berdirinya kan ada Ahava Boutique, Ahava Boutique. Ayo, sampai belibet. Ahava Boutique itu kan dibuat bukan sesuatu yang oke, aku iseng-iseng Oh, mau enggak bikin. dong. Iya, pasti enggak dong, ya kan? Pasti ada ini. Nah, sebelumnya, nah, apakah ini kita belum mau kenalan dulu sama Lala? Ya. Nah, awal mula Lala sebelum membuat Ahava Boutique nih. Lala udah berkecimpung dulu belum sih sama fashion sebenarnya? Belum. Oh, belum. Ya. Wow. Terus langsung tiba-tiba ceblok. Enggak dulu. Enggak juga. Enggak dong. Kirain, soalnya sama sekali nggak ada background. Enggak ada. Ada. Jadi aku cerita dulu Iya, ya. boleh. Kita cerita Oke. dulu. Ini perjalanan kita kisahnya. Perkenalan dulu. Oke. Hai semuanya, nama saya Daniela Grace, dipanggilnya Lala. Jadi kita mulai kisahnya dari awal. Iya, betul. Kita Oke. mulai dari awal dulu. Biar semua orang, biar sobat Dios di rumah juga tahu ini. Kenapa di usia yang muda ini? Ya, kenapa saya bilang muda? Mungkin kamu nanti lihat aja di YouTube-nya Dios Radio ya. Seberapa Akan mudanya. tampil selalu muda. Iya dong, harus awet muda Betul. ya kan. Iya. Tapi kadang kalau aku awet muda, kalau aku pergi sama mama saya, ibu saya kayak adiknya. Berarti pilihannya antara saya terlihat lebih tua atau ibu saya terlihat lebih muda. Itu gimana? Itu ya. Cara pandang orang aja kali ya. Oke, Lanjut. balik lagi. Iya. Oke, jadi pertama kali titik awalnya itu adalah ketika saya selesai SMA. Jadi puji Tuhan, saya itu bisa kuliah di usia 16 tahun ya. Jadi ketika SMA itu saya dapat akselerasi, intinya cuman sampai kelas 1 SMA, terus saya bisa kuliah. Wow. Ya itu puji Tuhan juga. Ada cerita sendiri tuh. No. Penasaran nggak? Nanti habis ini kita korek dulu. Oke. Silakan cerita dulu. Terus habis itu saya mau kuliah. Nah kuliahnya itu awalnya sejujurnya saya tuh pengen kuliah psikolog. Oke. Tapi saya pengen kuliah art juga. Cuma saya belum tahu nih artnya antara lari ke graphic design, interior atau ke fashion. Tapi yang saya perlu garis bawahi di awal, saya itu tidak bisa gambar gitu. Oh. Jadi saya tuh kan galau ya, deg-degan, dilema gitu. Hati terdalam sebenarnya pengen psikolog juga, sempat pengen bisnis juga, pengen manajemen juga, tapi pengen art juga. Jadi saya itu banyak ya. banyak. Tapi saya berpikir karena saya diajarkan dari awal semua harus tanya Tuhan. Jadi ya saya datang ke hamba Tuhan gitu. Saya tanya, papa saya juga kan hamba Tuhan. Papa saya berkata bahwa yuk udah sama-sama doa. Terus pas suatu saat itu ada seorang hamba Tuhan khotbah di AOC. Sebelum beliau pulang, dia salah satu oma juga di keluarga. Jadi saya tanya, saya kuliahnya apa ya? Boleh minta tolong doain gak? Ada beberapa pilihan. Nah, saya berpikir gini supaya semuanya benar-benar benar-benar dari Tuhan, murni. Jadi saya tuh nggak ngomong pilihannya A B C D, saya tuh nggak ngomong gitu. Kan jadi benar-benar nggak tahu gitu kan. Kecuali kalau saya udah bilang pilihannya ini loh gitu, saya benar-benar nggak ngomong gitu kan. Biar pure. Dan saya didoain. Akhirnya beliau lewat gini, lah saya tuh lihat kamu itu sedang ada di depan meja gambar yang besar banget gitu. Dan kamu itu seperti sedang menggambar sebuah gaun. Terus saya agak shock sebenarnya waktu itu kayak sebenarnya hati terdalam agak pengen psikolog sih, cuman pengen dari dulu suka art and craft gitu. Jadi ya udah, tapi karena saya udah berani bertanya, saya juga harus bertanggung jawab gitu. Karena dari dulu ajaran papa saya kayak gitu, kamu udah berani bertanya sama Tuhan, Tuhan kasih jawaban apapun ya kamu harus jalani dengan suka hati, dengan sukacita gitu loh. Nggak bisa kamu tetap kekeh pengen psikolog ya.
namanya udah nanya Ya, mau bertanggung nggak- jawab ya, lah betul. gitu. Saya diem aja, saya tuh seharian bingung gitu. Saya nggak bisa gambar. Muncul kegalauan kedua. Iya, nggak pernah terpikir pengen suatu hari jadi fashion designer juga, bener-bener gak kepikir sama sekali gitu. Kenapa saya pengen jadi psikolog? Kan adik saya special needs ya. Ya. Jadi Kak Isya ini adalah salah satu guru di sekolah gitu kan. Saya tuh ngeliat adik saya pengen banget belajar tentang anak-anak berkebutuhan khusus, tentang Down syndrome. Saya pengen banget gitu, tapi Tuhan berkata lain Ya. kan. Oke, akhirnya saya daftar ke sebuah sekolah di Jakarta, universitas cabang dari Singapura. Nah, dia kasih 2 pilihan nih, fashion business atau fashion design. Oke. Saya ngomong dong terus terang sama administrasinya, saya bilang saya nggak bisa gambar loh. Ini gimana? Saya udah panik sendiri gitu kan. Terus tahu Sedangkan saya, untuk kuliah 2 itu bener-bener basicnya kan sebenarnya harus gambar ya. nah fashion business ini sebenarnya nggak terlalu harus karena dia Oke. lebih belajar mengelola sebuah bisnis, tapi fashionnya desainnya bisa minta desainer gitu. Oke. Saya pikir wah ini fashion business cocok banget nih buat saya gitu. Saya nggak bisa gambar, tapi saya mengelola sebuah gaun, sebuah pakaian gitu kan, clothing line gitu. Tapi pas saya ngomong saya di rumah, ayah saya ngomong kayak gini, lah kuncinya hamba Tuhan ini melihat kamu duduk di atas meja, kamu duduk di atas kursi, depannya ada meja dan menggambar. Berarti kan harusnya menggambar, kata Iya. ayah saya kayak gitu. Oh ya udah deh, saya bilang ya udah saya jalan. Saya ngomong nih sama administrasinya kan bolak-balik kan ngurus Semuanya. surat-surat papers gitu. Bu, saya nggak bisa gambar. Saya udah ngomong berkali-kali saya nggak bisa gambar gitu. Terus missnya ini cuman ngomong nggak apa-apa kok, semuanya tuh diajarin dari awal. Tapi kalau udah ada skill mah beda, kata dia kayak gitu. Terus saya kayak aduh ini udah kayak diangkat, terus tiba-tiba kayak Jatuh. dijebret gitu kayak aduh saya tuh nggak merasa ada skill menggambar. Soalnya kalau disuruh pilih warna, pilih desain saya bisa, tapi saya kalau ngegambar tuh menurut saya nggak pede gitu. Singkat cerita akhirnya ya udah tuh itu proses dimulai dalam hidup saya. Setahun awal saya nangis lah sering. Ya karena ya itu ya kita tahu bahwa Iya, terus kan di awal-awal semester awal tuh kan itu diajarin kayak seluruh mata kuliah untuk seluruh desain. Jadi belum penjurusan. Jadi masih yang lebih dasar berarti ya? reguler. Iya. Di situ saya harus nyampur warna dan lain-lain. Dan gini, teman-teman, saudara-saudara semua, tangan saya tuh berkeringat dari dulu. Jadi kalau misalnya memang gak ada masalah sih dengan kesehatan, tapi Iya. memang bawaan dari lahir sering banget keringatan gitu. Ada satu project di mana kita itu harus nyampur warna, bikin diagram gitu. Jadi harus disolat-tipin gitu loh. Dan harus nyampur warna. Jadi kalau udah dicampurin warnanya, nanti udah kering dicabut. Jadi bentuknya tuh kayak bentuk kotak-kotak segitiga gitu. Orang lain cukup ngerjain sekali, saudara-saudara, teman-teman semua. Saya nggak bisa karena kan keringetan. Jadi kalau udah nempel tuh nempel banget. Ketika dicabut sobek, jadi berkali kayak aduh Tuhan nih gimana, sampai nangis-nangis kan malam-malam kan. Masalahnya tuh kalau misalnya satu sobek kan kurang Iya. nilainya. Dan itu tuh kayak circle apa ya warnanya waktu itu. Pokoknya kayak dia kayak lingkaran warna gitu loh. Jadi kayak gradasi semua. gitu. Kalau satu udah sobek, wah ngulang lagi deh. Oh satu sobek, aduh udah sampai kayak terakhir kayak aduh udahlah. Maksudnya kayak baru mulai udah digeber kayak gini gimana gitu kan. Terus bertemulah saya dengan teman-teman semua yang sangat lihai menggambar, luar biasa gitu kan. Aduh gimana ya rasanya ya, tapi ya udah kecemplung ya. Maksudnya ya udah jalanin aja Iya. gitu. ya kita kan gak pernah tahu ya. Ketika Tuhan kita berani bertanya dan Tuhan sudah menjawab. Walaupun sebenarnya secara daging tubuh ini biasanya gila, gue nggak bisa gambar, Bener-bener nggak bisa. nggak bisa ini nih, yang istilahnya itu part penting dari bagian yang harus ada, yang Iya. istilahnya gitu kan, Iya, yang part iya. itu satu part penting banget Iya. dalam apa yang kita ambil kan. Itu udah important skill ketika seseorang mau masuk desain gitu. Sedangkan kita mengerti bahwa saya tidak bisa. Iya, makanya dulu tuh saya sempat mikir apa saya masuk grafik ya. Soalnya grafik kan pakai komputer kan. Iya, betul. Tapi ternyata pakai gambar juga. Ternyata untung gak masuk ke sana juga. Kayaknya lebih rumit yang grafis deh. Iya betul. Ya makanya, nah itu kan dalam perjalanan itu, proses itu kan mau tidak mau harus dilakukan, Iya, dijalani. betul. Iya. Ya nggak mudah sih. Iya. Apalagi dengan kita sadar bahwa oke, saya kurang banget sini, bukan kurang, emang nggak bisa gitu kan. Iya. Tapi mau tidak mau pasti kan
apa yang Lala lakukan untuk mempush bahwa Tuhan udah taruh nih bagian ini ke saya? Apa yang Lala lakukan? Karena kan apalagi kan tadi ya yang Lala bilang bahwa basic skillnya adalah menggambar. Iya. Sedangkan Lala juga udah cerita bahwa Lala tuh nggak bisa. Nah, apa yang Lala lakukan untuk mempush diri Lala bahwa oke, ini mau tidak mau saya harus bisa menggambar. Sejujurnya sampai hari ini pun saya masih berjuang untuk menggambar dengan baik. Cuman kalau Isya lihat sebenarnya kalau desain yang ngedesain itu gambarnya nggak pernah bagus kok. Iya, Menurut cuman aku. maksudnya ternyata kalau kita mau berjalan sama Tuhan, walaupun awalnya terasa seperti berjalan di atas api mungkin ya maksudnya. Tapi tetap ada penyertaan kok gitu. Maksudnya nggak tahu, dari dulu saya merasa bahwa dari jenjang SD, TK, SD, SMP, SMA itu selalu ada favor of God and man gitu, melekat gitu. Walaupun mungkin saya nggak punya skillnya, saya nggak punya ya tadi basic skillnya nggak punya, tapi selalu ada favor of God and man. Apalagi khususnya favor of man gitu. Maksudnya dari orang-orang sekitar gitu, kayak dosen tuh bisa sayang gitu, kayak bisa dibantu. Dosen tuh bisa ngebantu, terus kayak ngajarin bener-bener detail kayak lah kamu tuh kurangnya ini. Terus kayak ketika yang lain sudah paham, aku belum paham, dia yang kayak pokoknya dia baik banget gitu ngebantu. Terus nilai itu nggak pelit, baik gitu. Terus kayak berkali-kali kan saya harus izin untuk pelayanan. Karena papa saya adalah orang yang sangat disiplin gitu. Jadi kayak kalau memang kamu bisa izin, kamu nggak ada ujian, you have to go gitu. Kamu harus pergi pelayanan gitu. Dan saya tuh ingat banget waktu saya di Singapura, itu proses terberat dalam hidup saya, salah satu terberat gitu di sana. Jatah libur saya tuh izinnya kalau di Singapura cuma boleh 3. Kalau sampai lebih dari 3, khusus untuk foreigner student, kita nggak akan lulus gitu. Sestrik itu kalau di Singapura. Jadi ada persenannya gitu. Saya bilang kayak, "Pah, kayaknya ini udah mepet, udah nggak bisa gitu." Cuman dalam hati kayak, udah coba aja gitu. Maksudnya siapa tahu ada favor of God and man tuh benar-benar ada gitu. Dan benar, ternyata ketika saya izin, saya nggak masuk, saya izin sama dosennya, bla bla blanya. Dia cuma ngomong kan, emang kalau di sana dosennya agak strict juga ya. Dia cuma ngomong kayak ya it's up to you katanya, it depends on your schedule, it depends on your absent, kata dia kayak gitu. Kalau misalnya memang ada, you can go, kata dia kayak gitu. Ya mungkin udah kuliah kali ya, maksudnya jadi kayak udah nggak terlalu ngurusin kayak sekolah kan. Kalau sekolah kita kayak nggak bisa, kamu tuh nggak bisa gini. Ya kalau sekolah kan strict banget kan, jamnya juga udah pasti dari pagi sampai siang. Udah ini. Kalau kuliah kan masih kuliah, apalagi studio waktu itu semua kerja masing-masing, dia lebih kayak santai gitu. Kayak terserah kamu. Jadi di kuliah itu saya dulu merasa bahwa saya dididik bahwa kita harus jadi dewasa, kita harus tahu kebutuhan kita apa, yang pentingnya apa, ya prioritas kita apa, ya kamu jalanin gitu. Memanage diri kita sendiri ya. Iya, soalnya dulu saya ingat banget awal masuk tuh 21 student. Saya lulus 11 student. Jadi 10 student itu udah drop out dan gak lulus. Itu 10 student loh. Wow. Padahal itu sedikit ya istilahnya jumlah studennya, bisa jadi berkurang banyak. Seberat itu loh maksudnya. Sampai ada yang nangis di kamar mandi, sampai ada yang pulang ke negaranya. Jadi waktu itu saya tuh struggle-nya benar-benar berat ya. Iya, saya tuh dulu di kampus itu banyaknya foreigner student, ada dari China, dari Malaysia, dari Myanmar, ada jadi Southeast Asia punya negara di situ semua. Dan gitu. itu persaingannya luar biasa banget ya. Iya. Karena kan istilahnya sama-sama belajar menyerap ilmu istilahnya kan. Di negara orang. Di negara orang. Dan student dari Singapura cuma 2 orang. Jadi hampir semua kita dari luar. Dari luar semua. Iya. Terus memang satu batch itu sekitar 40 atau 50 orang, tapi itu dibagi dua kelas gitu loh. Nah kita tuh puji Tuhannya dapat seorang dosen yang killer banget sih menurut saya gitu. Jadi dia sedang hamil besar, dia moody banget gitu. Bawaan. Biasanya bawaan. Tapi dia tetap bagus sih ngajarnya gitu. Tapi beda banget dengan batch yang satunya gitu loh. Nanti saya cerita deh ya ke depannya. Beda banget lah dengan batch yang satunya. Dari mulai sisi tugas, jumlahnya, kedetailannya itu benar-benar beda banget. Beda banget. Iya, oke. Kita sampai ngomong kayak, wah yang satu malaikat gitu loh. Jadi kayak 2 mata koin yang berbeda ya. Kayak gitu. Tapi ya ternyata Tuhan ya menaruh kita di situ, ternyata ada maksudnya juga gitu loh. Bukan hal yang iseng-iseng Tuhan lakukan.
untuk taruh di situ ya. Iya, selalu ada. Saya nggak kebayang, saya kalau misalnya mungkin saya ada di kelas satunya, mungkin akan lebih smooth kuliahnya, akan lebih baik. Cuman mungkin saya nggak pernah merasa bahwa belajar sampai sedetail itu gitu loh, tentang sebuah ya desain gitu loh. Perjuangannya mungkin akan terlihat berbeda. Iya, betul. Iya kan? Ketika kita mungkin bersama dengan dosen yang ini, mungkin kita akan lebih banyak, oke, kita nerima. Tinggal Iya. buka, terima. Iya, Sedangkan karena sebaik itu dosennya gitu. dan sedangkan dengan dosen yang satu lagi, kita diajarkan untuk berjuang. Gimana istilahnya, mungkin ya kalau dari apa yang Lala ceritain, mungkin yang bisa saya tangkap bahwa dosen yang satu ini mengajarkan, ini loh, kamu ketika nanti terjun ke dunia bisnis yang sesungguhnya, dunia nyata sesungguhnya, dunia kerja yang kayak gini nih, bukan cuman menadahkan tangan dan nerima. Iya, betul. Gitu. Struggle-nya akan jauh lebih besar dari apa yang kamu rasain ketika kuliah. Iya. Dan kita bisa lihat ya Sobat Yos nih, bahwa bagaimana perjalanan hidup Lala ini luar biasa. Dan kalau nggak salah Lala sempat dari kuliah yang di Singapura itu di Jakarta, ada kuliah lagi? Ada, jadi dari Jakarta itu kan cuma lulus diploma 2 tahun. Terus ke Singapura setahun dapat S1. Terus aku lanjut S2 di Jakarta. Oke, dan itu ngambil tentang desain juga? Enggak, bisnis. Oh, bisnisnya justru di S2-nya. Soalnya kalau desain kita tuh memang udah sebenarnya desain Master of Design sebenarnya ada. Ada. Cuman waktu itu dosennya sempat bilang, intinya kalau desain itu kamu harus lebih banyak di pengalaman. Karena kalau desain lebih banyak digali seberapa banyak pengalaman kamu dibanding gelar gitu loh. Jadi benar-benar mengeksplor banyak di luar. Kecuali kita ingin jadi dosen lagi, itu beda cerita gitu. Baru belajarnya mengambil khusus. Yes. Oke. Nah, dan pasti kan ketika mulai masa sekolah, masuk kuliah, itu kan udah struggle-nya udah beda-beda nih. Iya. Iya kan, pressure-nya juga udah beda-beda. Nah, ketika Lala memutuskan untuk membuka suatu bisnis, itu di usia berapa? Itu waktu aku masih kuliah S1 aku udah buka butiknya. Oke. Jadi udah buka dari zaman masih kuliah. Istilahnya berarti kan pada masa itu Lala lagi berjuang dengan belajar tentang fashion, tentang ya kan? Tentang fashionnya. Tapi di satu sisi Lala membuka sebuah usaha yang istilahnya beda banget. Dunianya beda. Kecuali kalau udah yang S2 kan memang full sudah bisnis. Iya kan, udah belajar tentang bisnisnya. Itu kan dua hal yang bertolak belakang banget. Iya. Gimana caranya Lala, apa yang membuat Lala memutuskan oke, ini saya harus buka usaha. Walaupun istilahnya masih belajar tentang fashion. Yang membuat Lala memutuskan oke, gue mau buka usaha deh gitu. Nah, memang dari dulu tuh didorong sama papa juga, sama papi. Jadi dia sempat bilang sih, intinya kalau misalnya udah bisa buka desain, buka workshop lah intinya, buka aja gitu. Maksudnya toh kamu juga waktu itu kan masih di Jakarta. Jadi waktu saya masih kuliah di Jakarta, saya udah mulai awal-awal udah mulai buka butik gitu. Kita mulai dari bikin baju nari, kalau nggak salah, bikin baju nari. Terus Tuhan tuh kirim tukang jahit juga. Yang tukang jahitnya tuh baik banget sih. Aku merindukan dia sebenarnya. Dia udah nggak ada, dia udah meninggal berapa tahun yang lalu tuh. Intinya dia udah nggak ada, dia sakit. Dia baik banget sih. Dia menyertai semua perjalanan di karir bisnis ini gitu, dari awal. Dari awal Lala buka. Baik banget. Kadang itu ya, aku itu waktu zaman di Singapura aku sering banget bolak-balik ke Jakarta, ke Indonesia. Jadi Singapura Indonesia tuh sering banget karena aku perlu ngeberesin tugas-tugas gaun kan. Iya. Dia tuh rela banget nemenin sampai jam 11 malam. Wow. Sampai jam 2 pagi. Namanya Paris. Dia seromantis itu. Wow. Soalnya kadang aku harus pakai flight pagi. Jadi dari Jakarta aku harus pakai flight paling pagi, sepagi-paginya first flight, karena aku masuk kuliah jam 9. Dan kalau di Singapura itu kalau telat is dead lah pokoknya.
Pokoknya gak boleh telat gitu. Intinya mah pokoknya apapun ceritanya nggak boleh telat aja. Ya karena aku juga perlu absennya kan. betul. Maksudnya aku perlu absen buat izin-izin, buat ke kebaktian dan lain-lain gitu. Jadi aku benar-benar ngepasin banget. Jadi aku kadang dari Bandung berangkat jam 3 atau jam 2 pagi. Dia diantar, terus naik first flight jam 6. Itu aku langsung dijemput buru-buru gitu. Langsung ke kampus. Dan gak tahu Tuhan tuh selalu baik aja. Jadi aku tuh di Singapura dipertemukan dengan salah satu taxi driver. Dia itu dia adalah seorang anak Tuhan. Dan itu bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit, tapi orang Singapura. Dan dia baik banget, dia ngomong kayak anytime kamu perlu taksi, kamu perlu ride to your campus katanya, atau perlu kemana, just call me kata dia gitu. Jadi kayak Udah punya kayak supir pribadi gitu. Iya baik banget, nggak tahu Tuhan tuh selalu baik banget sih. Soalnya kalau misalnya aku nyari taksi, kan kalau di Singapura kalau nyari taksi antri tuh panjang banget. Udah pasti gak akan keburu, biasanya ke kampus. Jadi dia kadang baik banget kayak aku selalu bilang kayak, uncle can you pick me up besok jam sekian gitu. Oke, nanti dia jemputnya tuh di kedatangan airport tuh yang di bawah. Jadi gak di taksi-taksi. Iya, Jadi benar-benar teman. kayak dia supir pribadi yang akan mengantar gitu. Baik banget gitu. Wow, Berkali-kali. itu dia. Memang apa namanya, kita bisa lihat bahwa gimana favor of man of God-nya tuh turun banget ya dalam hidup Lala. Penyertaan Tuhan tuh sempurna banget. Iya, cuman itu kan sisi. Ya, tapi kan tetap ada bagian yang Ada saat dimana ketika aku harus menangis, dan di saat itu Singapura selalu hujan. Ketika aku ngomong kayak kenapa nih setiap aku menangis kayak seisi. Singapura ikut menangis gitu ya. Tapi sedih banget sih memang. Sambil ngederek koper gitu kan, kayak tereliminasi. Cuman maksudnya gini, dan membuat sebuah usaha, istilahnya yang notabene kita nggak paham sama sekali. Iya. Iya kan? Dan kondisinya pun kita sedang belajar, gitu kan? Ini yang paling gede, pressure yang paling besar ketika buka usaha ini, itu apa lah? Mendatangkan customer. Serius. Soalnya masa gini, jadi dari awal itu aku buka karena memang kan lebih fokus ke bikin jubah, bikin baju-baju nari, bikin semua yang berkaitan tentang hal rohani lah intinya. Sedangkan aku kan punya sebuah visi bahwa ke depannya aku juga pengen menjadi seorang desainer yang menggambar dan terjun ke dunia bridal ya maksudnya gitu. Dan itu masih struggle sih sejujurnya sampai sekarang gitu. Tapi ya Tuhan selalu menunjukkan caranya sih gitu. Pasti itu Tuhan nggak akan pernah tinggal diam. Iya betul. Soalnya kalau misalnya bagian yang kayak jubah, kayak misalnya untuk customernya itu kan beda ruang lingkup gitu. Iya betul. Kalau untuk jubah dan kawan-kawan kayak baju nari dan lain-lain kita udah oke gitu. Tapi kan kita juga mau expand ya maksudnya gitu kan. Sekarang juga nggak semua orang pakai jubah, maksudnya. Terus baju nari juga sekarang lebih minimalis, maksudnya lebih simple dan lain-lain, nggak seheboh ketika sedia kala gitu. Dan istilahnya usaha itu mau tidak mau kita harus melebarkan sayap. Iya betul. Iya kan, tidak bisa cuman mungkin dulu awal segmennya segini nih, segmennya di sini. Iya. Tapi dengan berkembangnya zaman dari tahun ke tahun, pasti nggak mungkin dong kita cuma stuck di situ dan harus berkembang. Betul. Nah, sekarang di Ahava Butik sendiri, segmennya yang di tadi kan udah ada jubah, ya kan, ada baju nari. Udah pasti sekarang tadi Lala juga sempat spill bahwa juga udah masuk ke bride. Ya kan, gaun pengantin dan semuanya. Terus ada apa lagi lah? Jadi akhirnya kita selama perjalanan ini udah berapa tahun ya? Udah lebih dari 5 tahun lah intinya. Ya kita sekarang lebih narrowin semua sih. Jadi sekarang ada toko untuk toko rohani lah intinya. Kita jual buku, jual talit, macam-macam itu ada. Kita bikin jubah juga masih ada. Kita bikin jubah nari ya termasuk ke jubah. Sama kita bikin bridal ada. Terus aku juga sempet Tuhan kasih privilege buat dulu pernah ikut Jakarta Fashion Week dan Paris Fashion Week juga. Nah itu aku bawa linen.
Nah, si linen ini dulu pernah dijual di Bali, di toko di Bali lumayan laku. Cuman karena ada waktu zaman COVID, Iya. jadi aku tarikin semua karena kan harus bayar sewa intinya, tapi gak ada penjualan gitu. Karena memang ya zaman COVID itu ya banyak usaha yang struggle-nya bertambah berat. Iya, betul. Karena kan nggak cuma semua bidang usaha mengalami hal tersebut. Nah, ini ngomongin tentang Lala nih ya, Lala, ya kan. Dan saya tahu bahwa Lala bukan cuman belajar tentang fashion. Lala pun mengambil bagian dari fashion tersebut, dan mengikuti banyak banget ada beberapa pemilihan, ya kan. Boleh cerita sedikit nggak sih, La? Pemilihan apa yang Lala pernah ikuti? Ada Putri, ada itu awal Miss Earth Indonesia. Jadi itu tentang Putri Bumi. Oke. Jadi kita lebih aware, kasih awareness kepada masyarakat untuk lebih mencintai bumi, tentang eco-friendly, global warming gitu-gitu. Terus ikut Miss Asia Award, mewakili Indonesia di Asia. Sama yang terakhir Putri Indonesia 2019. Wes, luar biasa. Itu makanya nih ya buat Sobat Dias, kenapa dari tadi saya bilang bahwa wanita yang satu ini, yang narasumber yang hadir di tempat ini, Lala ini seorang pribadi usianya masih muda, ya kan? Buat Isya masih muda banget itu kan. Tapi dia berani mengambil satu keputusan untuk membuat suatu usaha, dan akhirnya usaha itu semakin berkembang hingga sekarang. Itu tuh bukan hal yang mudah bagi untuk anak muda, karena kadang banyak, apalagi ya dengan zaman sekarang nih, ya kan, yang kamu juga tahu bahwa udah mulai zamannya kata Gen Z dan semua yang punya paradigma yang berbeda, ya kan. Dan bahkan ada yang mengecap bahwa zaman sekarang mah anaknya nggak ada struggle-nya, nggak ada daya juangnya katanya gitu kan. Nah, tapi dari hidup Lala sendiri kita bisa belajar nih Sobat Yos, bahwa memang semua tuh dari Tuhan. Betul. Semua dari Tuhan. Tuhan yang menentukan kita mau gimana, apa yang kita lakukan, arahnya mesti belok kemana. Yes, kita tetap ngandelin Tuhan. Tapi pun ada bagian dari kita yang kita lakukan. Betul. Nggak semuanya kita tinggal menunggu Tuhan ini aku buka tanganku, kan enggak. Iya kan, betul nggak lah? Betul. Pasti ada usaha yang kita lakukan untuk membuat apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita ini jadi berkembang. Betul. Dan ya Isa tahu bahwa itu tidak mudah untuk membuka sebuah usaha di usia muda, di mana banyak orang berpikir untuk oke, ini waktunya gue untuk having fun. Nah, ketika Lala buka usaha nih, usaha butik ini ya, Ahava butik nih, pernah ngerasa nggak sih, aduh gila, waktu gue udah habis nih, gue nggak bisa having fun, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya secara kita yang Isya tahu kan, Lala bukan cuman kuliah, punya usaha, tapi juga Lala kan juga ada ikut pelayanan juga. Iya. Ya kan. Kalau dilihat secara real mata adalah gila nih orang waktu habis cuman ini kayaknya nggak ada having funnya sama sekali gitu kan. Kayaknya udah sibuk banget tuh, padat jadwal. Nah, ini buat Sobat Dios yang ada di rumah nih, gimana Lala menyikapi itu? Karena kan banyak orang gini, gue malas waktu gue buat diri gue, me time gue kayaknya habis cuman buat kerja dulu, malas gue, mendingan gue nyantai aja dulu, urusan kerja mah gampang belakangan gitu. Nah, untuk Lala sendiri nih, menyikapi orang-orang yang tipenya seperti ini gimana lah? Sebenarnya itu proses sih, Kak Isya. Jadi dari dulu kan aku selalu waktunya habis memang di pelayanan ya. Sejujurnya sebelum aku punya usaha juga. Jadi waktu dari sejak SMP, lebih kerasa SMP sih. SMP itu hampir setiap hari pulang dari sekolah tuh udah jam 2.45. Terus dulu di AOC itu tuh ada seminar karakter, ingat gak? Jadi setiap bulan kita akan Senin, Selasa, Rabu, Kamis 2 pelayan, Jumat Meet Jesus, ya kan? Hari Sabtu badminton. Iya betul. Dan hari Minggu apa ya?
Enggak, hari Minggu enggak ada. Hari ada Minggu. ya pokoknya liburnya cuma hari Minggu deh kalau nggak salah gitu. Terus kebetulan rumahnya kan jauh banget tuh Iya, di benar. atas. Jadi dari dulu tuh memang agak struggle sih, yang kayak teman ngajak pergi tapi nggak bisa pergi dan lain-lain. Sampai ujung-ujungnya mereka juga malas ngajak aku karena setiap aku diajak aku bilang kayak ya aku nggak bisa. Dan mereka udah tahu setiap ngajak aku pasti aku adalah orang pertama yang pulang. Ya karena abis itu kadang kan ada persekutuan. Hari Minggu aku paling pergi sama mereka, tapi sore udah harus pergi sama papi mami kan. Soalnya nggak ada waktu lain, maksudnya buat ajak keluarga kan gitu. Jadi memang it takes time, maksudnya nggak proses banget. Kadang dulu ngerasa Joko jadi nggak punya teman gitu. Tapi karena mungkin dari kecil ruang lingkupnya di AOC banyak teman walaupun usianya jauh. Dulu kan aku usianya jauh ya sama yang lain gitu. Jadi ngerasanya tetap komplit sih. Maksudnya nggak pernah ngerasa lonely, nggak punya teman gitu. Terus aku adalah tipe orang yang memang nggak terlalu suka selalu penuh orang gitu. Aku perlu waktu di mana aku perlu me time gitu. Jadi nggak terlalu masalah. Buat sekarang karena udah lumayan. Ya udah lebih dewasa lah, umur juga udah bertambah. Tapi kalau dulu ya pasti ada waktu di mana aku tuh pengen main loh, tapi waktu nggak bisa. Jadi selalu curi-curi waktu gitu, yang kayak ibadah nih selesai jam berapa, pergi makan dinner sama teman. Mereka udah mau selesai makan, aku baru pesan makanan gitu kan. Cuman bagaimanapun ya aku juga perlu sosial kan, maksudnya. Iya, betul. Jadi aku juga perlu menjalin hubungan nih dengan teman-teman gitu. Karena aku percaya itu kan investasi juga ya buat masa yang akan datang gitu. Jadi dibilang menutup friendship juga enggak. Cuman ya waktunya jauh lebih sedikit aja gitu. Ya, makanya ya itu dia Sobat Yos. Jadi istilahnya buktinya Lala pun bisa melalui itu. Walaupun istilahnya dengan banyaknya schedule yang banyak itu, yang padat itu, tapi menyempatkan diri lah sesekali. Ya kan, hal tersebut kan sebenarnya ya tergantung kitanya mengaturnya seperti apa. Benar nggak lah? Betul. Karena kalau kan yang lebih paham schedule kan diri kita sendiri ya. Dan kita harus punya hati yang besar sih sebenarnya. Saya kalau misalnya kita nggak punya hati yang besar, kita selalu akan berpikir bahwa ya yang tadi Kaisya ngomong kayak ini tuh sebenarnya umur kita main gitu loh maksudnya. Tapi kok malahan habis dengan waktu. Misalnya aku jujur lebih banyak pelayanan sih, dulu kan belum kerja ya waktu SMA gitu. Pelayanan terus gitu. Cuman aku juga bisa ngelihat ke depan, maksudnya gini. Keluarga aku hampir seluruhnya keluarga besar adalah seorang hamba Tuhan dan pelayanan. Dan pasti ujung-ujungnya aku akan berkecimpung di situ. Gitu. Kecuali keluarga aku bisnismen ya, itu beda cerita. Dan kalau aku ujung-ujungnya akan berkecimpung di situ ya bagaimanapun aku harus start as soon as possible gitu loh. Kalau nggak aku nggak bakal survive gitu loh. Bayangkan ketika aku memilih untuk bermain dengan yang lain, tidak memedulikan pelayanan, dan saat ini papi udah nggak ada dan lain-lain ya. Aku mulainya telat gitu loh maksudnya. Jadi aku benar-benar ngelihat ke depan kayak oh ya ujung-ujungnya pun aku akan pelayanan gitu. Tapi tidak membatasi bahwa karena aku akan full di pelayanan aku nggak punya teman, ya nggak gitu juga. Kita juga perlu koneksi, kita juga perlu relation sama orang-orang kayak gitu. Jadi intinya adalah yang pasti adalah tetap jalani aja apa yang kamu jalani sekarang. Iya. Dan lebih bijak aja menyingkapi segala sesuatunya. Kalau memang ada waktunya kan, yang tahu jadwal itu kamu sendiri nih Sobat Yos. Kamu yang udah paham ritme kegiatan kamu seperti apa. Iya. Nah, tinggal kamu aja menempatkan. Oke, saat ini gue mau ketemu sama teman-teman gue. Ya Ada tinggal waktunya. ada waktunya gitu. Iya. Nggak mungkin lah, maksudnya pasti ada part-part tertentu di mana kita ada waktu tanpa kita sadari bisa ada. Tuhan tuh bisa rekayasa tiba-tiba. Bisa aja. Karena jujur aja ya Sobat Yos, kadang kita tuh nggak pernah berpikir bahwa wah, kalau kita cuma pikirin gini, nggak mau gue nggak mau nyobain sekarang, yang ada nanti gue nggak punya waktu buat diri gue sendiri, buat gue bisa menyenangkan diri gue sendiri gitu misalnya. Tapi nggak juga gitu. Tuhan bisa atur semuanya, kamu bisa menikmati semuanya dengan baik. Betul. Pelayanan kamu, pekerjaan kamu, bahkan pertemanan kamu pun itu bisa terjadi dalam baik. Sambil berjalan gitu kan. Betul. Jadi buat kamu Sobat Yos, ini biar apa yang kita obrolin hari ini nih Sobat Yos bisa membuka wawasan kamu bahwa
ini bukan saatnya lagi untuk kamu bersantai-santai ria. Dunia akan terus berubah. Kita harus maju lebih selangkah lebih cepat daripada yang lain. Karena ya seperti yang Lala bilang bahwa apa yang Lala ceritakan juga bahwa dimana ketika dia memutuskan untuk membuka sebuah usaha pun itu kondisinya dia masih sekolah. Iya kan? Nah, kalau memang dan kalau memang ini waktumu untuk melakukan, mungkin pada saya percaya sih saat itu mungkin Tuhan sudah menentukan bahwa itu sudah waktunya. Dan akhirnya terbukalah pintu usaha itu. Iya. Nah, mungkin ini juga sama buat kamu Sobat Yos. Mungkin ini waktunya kamu, bukan waktunya lagi untuk bersantai, dan waktunya kamu untuk melakukan sesuatu yang lebih di luar dari yang biasa kamu lakukan, sesuatu yang berbeda yang pastinya akan berdampak di masa depan kamu. Iya. Karena saya percaya bahwa apa yang Lala lakukan saat ini pun udah ini dari hasil apa yang dia keputusan apa yang sudah diambil di masa lalu. Dan itu bisa terlihat saat ini. Iya. Iya kan. Nah, oke, lanjut nih lah tentang Lala ini kan owner dari Ahava Boutique. Iya. Oke. Nah, boleh tahu nggak nih lah? Ini kebetulan ada yang WA. Pagi-pagi sudah ada yang WA luar biasa. Ada yang bertanya. Iya. Ahava itu artinya apa? Terus kenapa mengambil nama Ahava? Nah, dan dari awal memang usaha ini sudah istilahnya memang menggunakan nama Ahava itu. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk Ahava itu dulu kan kita sempat fokus di batik. Jadi memang kita dari awal namain toko ini, usaha ini adalah Ahava. Ahava itu artinya adalah kasih yang sejati. Jadi itu bahasa Ibrani, Hebrew version gitu. Ahava kenapa? Karena sejujurnya aku pengen berkata lewat bisnis ini bahwa kita itu menebarkan kasih gitu. Kalau untuk gaun, aku namainnya Daniele dari nama aku sih. Kan biasanya itu kayak itu yang bridal ya? Untuk yang bridal ya? Iya. Gitu. Kalau untuk Ahava ya seperti itu sih, artinya adalah tentang kasih yang sejati. Dan aku punya sebuah tagline sih, it's my privilege to beautify someone. Jadi ini adalah sebuah privilege buat aku bisa mempercantik seseorang. And see their smile as their appreciation for their satisfaction. Jadi ketika aku melihat mereka ngasih senyuman, mereka itu satisfied dengan karyaku. Dan itu buat aku, itu salah satu aku menebarkan kasih ke orang-orang gitu. Wow, dahsyat ya. Dan ini nama Ahava sendiri dari mulai awal bisnis juga sudah digunakan berarti ya? Iya, dari dulu. Dan Ahava berarti tahun berapa ya Ahava berdiri? 2012-an. 2012. Wow, udah lama ya. Iya. Udah lama sekali. Iya. Dan buat kamu nih yang pengen datang ke tokonya, ke butiknya. Butiknya tuh di mana? Di Ruko ITC Kosambi, Blok C7. Blok C7. Iya. Kalau misalnya ini kan berarti ada Ahava, terus ada Daniela Bright. Ada Daniela, ya. Ya, Daniela, terus udah gitu. Udah dua itu ya. Nah, kalau online-nya ada nggak online shopnya? Ada Ahava Batik. Oh, Ahava Batik online shopnya. Ahava Batik atau Ahavaku official ya. Kayaknya pokoknya ada Ahava langsung muncul sih. Oh, itu di semua Instagram, Tokped, Shopee. Oke, berarti memang sudah ada ya. Jadi Iya. tinggal dicari aja. Udah pasti depannya pakai nama Ahava berarti ya. Betul. Oke, tinggal Karena itu udah di hak paten juga. Iya, udah jadi hak milik ya, tolong. Jadi jangan ada yang menggunakan lagi. Kalau nggak bayar nanti. Ahavaku official. Oh, Ahavaku official. Iya. Nah, tinggal kamu cari aja di sana ya. Kalau yang mau datang langsung aja datang ke ITC Kosambi, Blok C7. Blok C7 Yap. ya. Dan bukanya Kita buka dari jam 9. Sebenarnya karyawan masuk dari jam 8 sih. Mau datang jam 8 juga boleh, cuman kan kadang masih bersih-bersih. Ready-nya sekitar jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, kecuali kalau memang sudah ada janjian khusus kali ya. Itu special Appointment. request itu Mas, appointment ya. Iya. Oke. Nah, berarti ini Ahava Butik sudah berjalan lumayan lama ini.
Ya. Dan sudah berkembang sampai bukan cuman batik aja, bukan cuman bridal aja, tapi juga ada yang benda-benda yang dijual juga yang berhubungan dengan profetik dan Kristiani ya, yang rohani. Jadi buat kamu yang mau tahu, mau cari, tinggal cari aja. Di semua sosial media ada, di toko-toko online juga ada, ya tinggal kamu searching di sana. Yap. Oke, kita akan balik lagi Sobat Yos. Ya kita akan balik lagi. Kita mau kasih kesempatan dulu. Kasihan Lala sudah kehausan. Nanti dia kita jeda dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi untuk ngobrol lebih banyak lagi dengan Lala. Dan buat kamu nih Sobat Yos yang saat ini sedang mendengarkan line WA tetapi sudah isi buka, kamu kalau ingin bertanya sama Lala tentang banyak hal yang berhubungan dengan obrolan kita hari ini, bagian perjalanan bisnis dia bersama dengan Tuhan, memulai usahanya dia bersama dengan Tuhan. Nah, kamu langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Oke, ulang lagi ya di 0813 8722 7274. Dios Radio, Voice of Inspiration. Masih dengan Isya, masih di acara OOTD, Obrolan of the Day. Dan pastinya masih bersama special guest kita, narasumber kita yang hari ini sudah hadir, ada Daniela Grace. Dan Isya manggilnya Lala. Dari dulu udah panggilnya Lala, udah gak bisa berubah lagi. Dan dia adalah owner dari Ahava Boutique. Jadi buat kamu semua yang pengen tahu, pengen kenal, kamu tinggal cari aja sebenarnya di sosial media, di IG itu juga ada, dan kayak marketplace juga ada, tinggal kamu searching aja ya, namanya Ahava apa tadi? Ahava Batik. Ahavaku kayak kasihku. Kasihku. Ya, karena kan arti nama dari Ahava adalah kasih yang sejati. Kasih yang sejati. Dan bagaimana Lala ingin menebarkan kasih itu lewat hasil-hasil karya yang dia buat. Istilahnya bisa juga memberkati banyak orang. Betul. Lewat apa yang dia lakukan di butik ini. Oke. Nah, buat kamu semua Sobat Dios, line WA masih dibuka, masih di dan WA-nya di 0813 8722 7274. Isi ulang lagi ya. Di 0813 8722 7274. Buat kamu yang mau bertanya-tanya dengan Lala sore hari ini. Dan tadi kita sedang ngobrolin bagaimana perjalanan Lala bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan tuh benar-benar sempurna banget. Karena ya dari apa yang Lala sudah ceritakan bahwa yang dia lalui memang struggle-nya banyak, apalagi dia punya istilahnya ketika keputusan mengambil sebuah jenjang pendidikan yang notabene syarat utamanya itu yang paling intinya adalah harus bisa menggambar. Sedangkan ya Lala juga sudah bercerita bahwa dia tidak bisa menggambar. Dan buktinya Tuhan tetap menyertai tuh. Dan sampai sekarang pun Lala bisa berkarya lewat apa yang dia buat di Ahava Boutique. Nah, dan kita juga bisa lihat bahwa gimana perjuangan dia selama dia kuliah sampai akhirnya Ahava Boutique bisa berkembang seperti ini pun saya percaya bahwa bukan cuman karena pekerjaan tangan Lala aja. Betul. Tapi ada Tuhan di dalamnya yang bekerja selalu dari awal. Gimana Tuhan selalu memegang tangan Lala lewat dan usahanya sehingga sampai bisa sejauh ini. Tuhan bawa sampai sedahsyat ini. Yang pastinya yang pernah saya tahu adalah ikutan apa jadi Jakarta Fashion Week. Ya. Jakarta Fashion Week sama Paris Fashion Week. Wah tuh, itu kan istilahnya dalam dunia fashion yang Isa tahu, acara-acara ini adalah yang paling bergengsi istilahnya, yang punya nama luar biasa besar banget, ya kan? Dan banyak orang untuk masuk bisa ikut di sana, itu tuh butuh perjuangan yang besar banget. Bisa cerita nggak sih lah?
gimana ceritanya apa butik ini bridal ini bisa Dana Brand ini bisa ikutan di ajang kancah internasional loh, ini untuk dalam dunia fashion ya. Di Yang Paris Fashion Week. Paris Fashion Week, terus di Jakarta Fashion Week juga. Nah, Iya. gimana sih ceritanya? Jadi itu terjadi tahun 2018. Kebetulan aku sempat lihat sebuah flyer, intinya ada kesempatan nih buat desainer-desainer muda di Indonesia, mereka bisa showcase collectionnya di Paris. Itu kan impian semua anak desain ya. Maksudnya Paris itu terkenal dengan dunia fashion. Betul. Memang rumahnya di sana. Nah akhirnya ya bolehlah ya bermimpi gitu kan. Soalnya aku selalu merasa berpikir bahwa kalau misalnya Tuhan udah kasih jalan tuh pasti bisa gitu. Walaupun mimpinya kejauhan sih sebenarnya waktu itu mikirnya. Mungkin orang kalau dengerin Lala ngomongin tentang Paris Fashion Week pasti udah gini, nggak usah ketinggian kalau biasanya kadang gitu. Iya, soalnya mikir kayak di Indonesia aja belum terkenal gitu kan. Maksudnya ini udah terbang ke negara orang gitu. Singkat cerita ya aku sempet apply ketemu orang-orangnya. Orangnya cuma bilang nggak apa-apa dimajuin dulu aja karena itu tuh seleksi dari sekian puluh desainer yang kepilih cuman sekitar berapa gitu, 5 tuh dari Indonesia atau berapa gitu. Tapi kita juga harus bayar sih, maksudnya kita harus sewa model di sana, makeup artist dan lain-lain gitu. Jadi bukan berarti for free ya gitu. Singkat cerita dimasukin desain dan mereka approve gitu loh, kayak kok bisa di approve gitu. Nah, ya semua karena Tuhan ya, nggak mungkin kalau bukan kalau nggak ada campur tangan Tuhan, kayaknya orang bisa ngomong ini, kalau mimpi nggak usah ketinggian, ntar kalau jatuh sakit, suka ada yang. Nah, ketika pastinya apa istilahnya gini, ketika Lala mengikuti acara tersebut, itu kan sebuah ajang bergengsi dalam dunia fashion, dan itu bukan hampir semua desainer pasti bermimpi untuk punya impian untuk bisa ikut acara itu. Iya. Iya kan? Nah, sedangkan yang Lala ini desainer baru. Iya kan? Istilahnya terhitung baru lah ya, terhitung baru. Nah, dengar pasti kan ada suara-suara sumbang yang terlontar, apalagi nih gila nih orang baru, gue aja yang udah lama aja kayaknya nggak punya kesempatan segitu gitu. Tiba-tiba ini yang baru-baru bisa dapat semua gitu. Pasti kan ada suara-suara sumbang yang ini. Nah puji Tuhannya waktu itu memang kan kita kan waktu itu memang aku masih ruang lingkupnya di antara yang muda-muda. Jadi nggak terlalu banyak sih gitu, karena memang di Indonesianya waktu itu aku belum terlalu berkecimpung, tapi langsung showcase di sana gitu. Jadi apa ya, itu dia ya, ketika Tuhan menyertai percayalah semua yang negatif hilang semua. Karena ya, jujur aja ya, dan apa namanya, kalau Isya baca berita juga ya, acara-acara ini kan udah istilahnya satu level yang paling tinggi dari sebuah fashion. Ya kan, bisa ikutan dalam sebuah ajang besar seperti itu. Nah, untuk yang dan itu bukan cuman yang Paris berarti ya. Ada Jakarta Fashion Week juga. Nah, yang Jakarta Fashion Week sendiri itu gimana ceritanya? Sama juga ada apply dan semuanya. Kalau yang Jakarta Fashion Week jadi dari kampus itu ditawarin. Untuk beberapa yang memang koleksinya oke, terpilih, boleh ikutan gitu. Tapi kita sekali lagi bayar model juga gitu. Tapi kita bisa apply gitu. Dan ya udah, Tuhan kasih. Dan ini seperti sebuah pintu yang dibukakan ya nggak sih? Iya, betul. Dan itu mengefek banget sama, memberi efek yang besar banget gak sih sama apa namanya, bisnis yang Lala jalanin sekarang? Iyalah, ngefek banget. Aku tuh berarti ikut Jakarta Fashion Week 2 kali. 2 kali? Dan isi lihat nih kan, kalau kamu lihat flyernya ya Sobat Dios, ini kan ada adiknya yang ikutan. Ya, aku sampai bawa dia loh ke Paris. Dia jalan sendiri loh di Paris. Itu jadi kayak muse. Jadi kalau kita desainer, itu selalu ada muse-nya. Muse tuh kita terinspirasi dari siapa. Dan aku selalu bawa dia sebagai muse-nya. Dan Isya tahu pasti. Dan adiknya Lala ini ya, bernama Keisha Grace, dia tuh seneng banget memang
Mm-mm. Dalam hal modeling tuh dia suka banget ya. Ya betul. Jadi memang karena aku menjadikan dia muse, khususnya waktu di Paris Fashion Week, kan setiap koleksi baju tuh pasti ada inspirasi di belakang itu, inspiration behind the collection gitu. Jadi waktu aku di Paris, aku itu membawa sebuah tema tentang mutiara. Jadi linen semuanya, tapi kita full of pearls, jadi Yeah. mutiara. Mutiara itu kan dibuat dari, kalau kita baca dari di si kerangnya itu kan ketika banyak air laut yang membuat dia sakit, pasir, Ya. lama-lama dia menyelimuti dengan cairan, lama-lama indah gitu. Ya. Itu kan ada proses. Ya. Nah, itu seperti apa yang aku lihat dari adik aku ini gitu. Jadi makanya muse-nya dia gitu. Dan kita apa namanya ini apa namanya dari apa yang ini kan berarti melihat bahwa ini juga mungkin cara Tuhan untuk memberitahu bahwa hey, ini dia juga punya adik berkebutuhan khusus yang dimana adiknya pun bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Betul. Dan aku lewat fashion show Keisha itu selalu aku bawa di semua fashion show. Ketika dia udah bisa modeling ya. Di Jakarta aku bawa, di Paris aku bawa. Di Jakarta dia lebih gaya loh. Dia di endingnya dia mimpin semua model sampai ke ujung, terus dia balik gitu. Jadi kayak dia yang paling dia pemimpinnya. Ya. Di Paris juga gitu. Maksudnya aku pengen bilang kepada dunia bahwa ini loh anak yang banyak orang berkata bahwa dia gak bisa apa-apa, banyak kekurangan, selalu kadang dipandang rendah. Kan anak Down syndrome, spesialis kadang suka dipandang sebelah mata dan lain-lain. Mereka pun bisa berkarya dan melakukan hal yang ajaib gitu loh. Gitu. Jadi aku merasa bahwa aku bangga nih punya Keisha gitu. Nah, dan inilah apa namanya salah satu contoh kasih yang ditunjukkan lewat hasil karya yang ingin disampaikan dari setiap hasil karya yang dibuat oleh Lala ya. Iya, betul. Karena dari apa namanya namanya bentuk kasih itu kan bisa bermacam-macam. Dan dari hasil karya yang dibuat oleh Lala juga ini menunjukkan ini loh, ini kasih yang aku salurkan buat kamu. Iya, betul. Mungkin memang dia jalannya tidak sesempurna model ya, maksudnya. Tapi kepercayaan dirinya membuat orang-orang tuh seperti wow, spesial gitu. Nah, jadi ketika mungkin ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang spesial yang Tuhan taruh untuk Lala, ya kan, lewat Keisha. Tapi benar loh Keisha, kami sekeluarga selalu merasa bahwa Keisha itu penuh dengan favor, selalu di mana-mana. Jadi ketika kita selalu pergi sama dia, fashion show sama dia, selalu aja ada jalan kemudahan, ada grace, ada anugerah gitu selalu. Sesuai dengan namanya ya. Yes. Nama kalian berdua juga. Betul. Ada anugerah yang Tuhan terus curahkan dalam kehidupan kalian. Betul. Luar biasa loh. Nggak mudah memang ketika membuka sebuah usaha. Nah, mungkin dari Lala sendiri nih. Sebagai seorang entrepreneur muda, ya kan, usahawan muda, ya kan, dimana memulai usaha ini dari muda. Nah, punya saran gak sih buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin saat ini, aduh gila, gue bingung nih. Aku bingung mau ngapain dengan hidupku. Aku bingung usaha apa yang harus aku lakukan dalam mungkin istilahnya masa di mana mereka dilanda kegalauan massal gitu. Yang bingung mau ngapain, yang nggak tahu gimana caranya membuat hidup mereka jadi bermanfaat di usia muda. Aku sangat-sangat percaya bahwa ya kalau kita balik ke firman lah ya, intinya setiap pribadi itu Tuhan kasih talenta yang berbeda gitu. Gak ada yang gak punya talenta gitu. Selalu dikatakan di firman kan ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Satu pun dikasih gitu. Gak ada yang gak sama sekali gak dikasih. Jadi aku percaya bahwa setiap manusia itu pasti sudah diberikan yang namanya talenta. Tapi bagaimana caranya kita mau ngelola atau enggak gitu. Jadi buat anak-anak muda,
jangan pernah berhenti berkarya sih sebenarnya. Jadi nggak ada tuh sebenarnya yang berkata aku tuh nggak punya apa-apa. Pasti punya, cuman mungkin belum ditemukan gitu, belum muncul ke permukaan gitu. Mungkin istilahnya gini kan, dalam perumpamaan juga satu talenta itu kan ada yang yang dikasih satu talenta, akhirnya dia menguburkan talentanya, tidak mau mengembangkan karena ada diliputi oleh ketakutan-ketakutan. Iya, betul. Mungkin ini kamu termasuk yang menerima itu, sedang mengalami itu. Nah, Lala nih kan ini buat mereka nih mungkin sedang mengalami ketakutan itu. Aduh, takutnya ntar gagal. Aduh, nanti takutnya begini nih. Aduh, takutnya butuh modalnya gede banget nih buat yang gini gitu. Punya pikiran-pikiran yang negatif yang akhirnya membuat mereka untuk melangkah aja susah. Iya kan? Ya kan, yang punya satu talenta ini kan karena dia punya ketakutan akhirnya dikubur, tidak bisa berkembang, iya kan? Nah, untuk orang-orang seperti ini nih, di mana Lala sudah memulai usaha itu dari muda nih, untuk mendobrak, pasti Lala juga mengalami dong ketakutan itu. Pasti dong. Sampai sekarang kok, maksudnya ya namanya kan kita juga bisnis kan nggak selalu smooth ya, maksudnya ada up and down gitu. Struggle tuh selalu ada. Cuman tips aku cuma satu sih, jangan takut untuk melangkah, itu aja sih. Kalau memang Tuhan sudah menetapkan kita untuk ada di titik sana gitu yang jauh, Tuhan pasti membuka jalannya. Cuman kita mau nggak jalan gitu. Ya, yang penting adalah memang susah sih ya untuk mengambil langkah pertama. Iya. Mengangkat satu kaki untuk maju ke depan. Iya kan, memang susah. Tapi yang penting dari diri kamu sendiri ada kemauan. Bener gak sih, La? Betul. Ibaratnya tuh kalau pernah lihat nggak jembatan kaca? Kan kalau jembatan kaca kita lihat mengerikan ya. Maksudnya apalagi kalau jembatan kacanya bawahnya jurang gitu kan. Tapi misalnya Tuhan udah nunggu kita di ujung sana gitu. Tuhan bilang ayo anak melangkah, dibilang takut nggak? Ya takut, apalagi lihat ke bawah ya. Jadi makanya aku selalu berkata bahwa yuk kita lihatnya, pandangnya lurus aja ke depan gitu. Tujuan kamu apa sih? Goal kamu apa sih? Jangan selalu melihat ke bawah. Kalau melihat ke bawah ya pasti banyak kekurangan, kelemahan kita, ketakutan. Jadi angkatlah kepalamu dan lurus lihat ke depan gitu. Jangan nunduk aja pokoknya. Serius, iya. Apalagi kalau misalnya kita suka minder ya khususnya gitu. Kita kan tendensinya selalu kan lihatnya kan ke bawah gitu. Makanya lift your chin up gitu. Yuk naikin dagu kita, bukan menjadi orang yang songong gitu, sombong, enggak. Tapi yuk lihat jauh ke depan, tujuannya tuh apa. Mungkin itu susah untuk melangkah karena takut kan. Tapi toh seperti jembatan kaca itu terlihat menakutkan, tapi kan ada tapaknya gitu. Ujung-ujungnya juga nyampe kok gitu. Dan yang penting adalah kalau memang mesti gini, kalau memang kamu dalam tengah saat ini nih, posisi kamu dalam kondisi bahwa gila, gue takut banget nih, takutnya gagal, udah keluarin duit banyak, gagal pula gitu kan. Satu hal yang bisa ditangkap dari apa yang Lala bilang bahwa udah jalanin aja, percaya kalau kamu udah serahin sama Tuhan, lihatnya ke depan, tujuannya apa, tahu nih, udah paham lah Tuhan di samping kita, udah tinggal jalan. Betul gak, La? Betul, cuman nggak mungkirin sih, struggle tuh selalu ada, tantangan juga selalu ada, yang membuat kita ingin menyerah juga pasti ada. Cuman ya sekali lagi ya, fokus aja, lihat ke depan gitu, percaya aja tangannya tuh nggak pernah ninggalin gitu. Lala, hingga detik ini nih, detik ini usaha sudah dilakukan, perjalanan kamu bersama Tuhan lewat bisnis, lewat pelayanan, semua hal. Ini kan hingga sekarang udah dikerjakan. Ada gak sih momen dimana Lala ngerasa, aduh Tuhan, aku udah capek nih? Adalah pasti. Cuman gini, itu beberapa kali terjadi, khususnya kalau kita lagi banyak masalah ya. Maksudnya everything that turn us down. Jadi semua yang membuat kita tuh semakin down dan lain-lain. Cuman Kak Isya, buat aku sampai saat ini harga yang dibayar sudah terlalu mahal kalau membuat aku menyerah di tengah jalan gitu loh. Jadi kayak harganya sudah terlalu mahal, perjuangannya sudah terlalu jauh, nggak ada kata kembali gitu.
ya udah harga mati, nggak ada kata kembali karena harganya udah terlalu mahal gitu intinya. Istilahnya gini, mungkin ini buat kamu nih Sobat Yos, kalau memang kamu sekarang atau kamu sudah melakukan banyak usaha, udah berjalan usaha kamu dan kamu di titik ingin menyerah, ingat apa yang sudah banyak hal, keringat, tangisan yang sudah kamu keluarkan betul. dalam udah terlalu prosesnya jauh langkahnya gitu. Untuk kita kembali dan berbalik badan dan mundur itu udah terlalu jauh. Intinya kayak kita lagi berjalan 100 meter nih, udah 75 meter kita berjalan kan, udah terlalu jauh untuk berbalik gitu loh. Ini aja, bayangin aja nih ya, kalau Ijen nih ya, kalau dari apa yang Lala bilang nih, udah terlalu banyak hal yang sudah kita lakukan di belakang nih. Kalau kita harus balik lagi dan ulang dari nol, bayangkan capeknya seperti apa? Bayangin aja gini ya, kamu lagi naik gunung, kamu udah di tengah-tengah nih, tinggal sedikit lagi sampai puncak, terus kamu mau menyerah, balik lagi ke bawah, terus kamu udah nyampe bawah, ternyata kamu menyesal. Percayalah, kenapa nggak gue terusin sampai ke atas, tinggal dikit lagi tuh. Iya. Gitu aja. Jadi apa yang benar juga apa yang Lala bilang, bahwa ingatlah apa yang sudah kamu kerjakan, bagaimana keringat yang sudah keluar selama proses itu, air mata yang keluar, sudah berapa ember dalam proses kamu berjalan itu. Iya. Ingat itu gitu. Betul. Dan itu membuat kamu jadi sebagai apa ya, kayak mood booster yang membuat kamu jadi oke, kayaknya nggak mungkin balik lagi. Gue mesti ngulang lagi dari awal. Nggak deh, mending maju aja yang paling gampang. Struggle sih pasti ada ya lah ya. Pastilah, sampai saat ini juga ada masih. Maksudnya kayak ya namanya hidup ya. Maksudnya kan nggak selalu smooth gitu. Dan mungkin struggle itu akan selesai di dunia ini, selesai ketika kita menutup mata. Iya. Dan Tuhan sudah panggil kita, mungkin struggle di dunianya. Tapi saya selalu suka dengan ibarat salmon. Ya. Dia kan selalu ditarik, kalau misalnya salmon dia bergerak, kan pasti akan ditaruh hiu kan, supaya dia bergerak terus kan. Kalau enggak kan dia kan santai gitu kan. Tapi ketika si struggle ini bagaikan hiunya gitu, kita akan terus bergerak terus, jadi kan fresh gitu kan. Benar. Iya. Nah itu dia tuh, itu perumpamaan bagus tuh. Jadi membuat kita anggap aja di belakang kita ini lagi ada hiu gede nih. Yang membuat kita harus keep moving on, lari-lari terus gitu kan. Intinya adalah jangan pernah berhenti. Iya, jangan pernah berhenti sih. Jangan pernah menyerah dengan apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Ada tips terakhir gak sih lah buat Sobat Dios yang ada di rumah yang mungkin saat ini juga sedang mengalami struggle itu, mungkin sedang menjalani sebuah usaha? Sebenarnya tipsnya adalah never give up. Soalnya kalau dijalanin saya udah tahu pasti susah sih gitu. Tapi nggak ada kata lain ya, jangan menyerah. Yang tadi saya bilang, harganya sudah terlalu mahal yang dibayar. Waktu sudah terlalu banyak kan yang terbuang buat semuanya. Prosesnya juga menurut saya itu tidak terbayarkan dengan harga berapapun gitu, untuk kita menjadikan sampai hari ini kita seperti apa. Pasti kan manusia berubah ya, karakter semakin dewasa, semakin berhikmat, semakin gitu. Itu kan dengan apa? Dengan proses gitu. Jadi ya udah jalanin aja gitu, nggak ada kata balik mau ngulang dari awal gitu. Aku selalu mikir kayak gitu di dalam hati aku, kayak udah capek, pengen ninggalin semuanya, pengen nyerah, pengen ditutup, terus muncul ting, mau ngulang dari awal. Enggak juga. Ya itu dia, kayaknya perlu yang ini, bener nih, ini bagus banget nih tagline dari Lala nih, mau ngulang dari awal. Soalnya saya mikir muter balik ya, ngulang dari awal tuh prosesnya kan udah penuh dengan tangisan berat, masa mau ngulang lagi dari awal? Yang bener aja. Jadi kayak ya udah, mau nggak mau kan, jadi mau dilanjutinnya sambil merangkak mungkin, merayap, ada yang mungkin merayap, ada yang mungkin jalannya sambil tertunduk. Yang penting keep moving on gitu loh, maksudnya tidak apapun stuck di ya, tempat. betul banget. Jadi ingat ya Sobat Dios, tagline hari ini yakin mau nyerah, mau ngulang. Kalau Isya nggak mau, makasih. Iya, soalnya aku udah berpikir kayak udah berapa jauh nih prosesnya. Soalnya kan kalau kita nggak lulus di proses yang satu, akan ada lagi proses yang lain. Betul. Iya. Ya, oke Sobat Dios, luar biasa nih. Terima kasih ya Lala sudah hadir malam hari ini di studio, ngobrol bareng tentang gimana perjalanan hidup Lala dan bisnisnya bersama dengan Tuhan. Dan kita banyak belajar banget Sobat Dios, bahwa
ketika kamu sudah memulai sesuatu, jangan pernah menyerah. Betul. Walaupun susah. Mungkin yang di depannya akan jauh. Kita percaya bahwa kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di depan kita. Ya. Mungkin akan jauh lebih sulit dari apa yang kita Betul. sudah lakukan sekarang. Mungkin juga bisa jadi juga lebih mudah. Iya. Kan kita nggak pernah tahu ya kan. Siapa yang pernah bisa melihat masa depan? Betul. Hanya Tuhan yang bisa lihat. Betul. Jalanin aja. Yang penting itu tadi yang kata-kata Lala. Yakin mau ngulang lagi. Kalau udah keluar kata, ingat aja kata-kata itu. Yakin mau ngulang lagi. Ngelihat bagaimana perjuangan dulu. Iya. Itu bisa jadi kayak gini. Kalau buat isi ya kata-kata itu, yakin mau ulang lagi dari awal. Itu udah kayak cambukan soalnya. Membuat kita untuk kita, oke, cukup. Saya nggak mau mundur, maju. Ya kan? Pilihan cuma itu doang. Betul. Nah, terima kasih Lala Sama-sama. buat waktunya sudah bersedia hadir di studio Dios Radio, berbagi cerita tentang pengalaman Lala, bagaimana bisnis dan hidup Lala sampai hingga detik ini. Sama-sama. Dan Nisha percaya bahwa apa yang Lala sharingkan malam hari ini, ceritakan malam hari ini bisa jadi berkat untuk semua sobat Dios di rumah. Bahwa walaupun kau masih muda, justru itu bagus. Mulailah dari sekarang. Dan tidak ada kata terlambat untuk mulai sesuatu. Kita gak pernah tahu di masa depan akan seperti apa. Dan yang pasti jangan lupa, selalu serahkan semua sama Tuhan, andalin Tuhan. Karena percayalah kalau kita sendiri yang berjalan, matilah kita. Always andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kamu, setiap bisnis yang kamu ambil. Oke Sobat Dios, kita harus pamit. Terima kasih buat kamu semua yang udah setia mendengarkan Dios Radio. Terima kasih Lala. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan kapok. Terima kasih. Nanti kita akan panggil lagi. Siap. Selalu siap. Nah, Dihubungi oleh Kamaria tercinta. Nanti kita akan bikin schedule lagi untuk kita ngobrol lagi bersama Lala bahwa dan biar malam hari ini apa yang sudah Lala ceritakan tentang perjalanan hidup itu benar-benar menjadi berkat buat kita, dan pastinya ada sesuatu yang berubah dari hidup kita. Mungkin Lala punya prosesnya sendiri, dan kita pun, kamu juga nih Sobat Dios punya prosesnya sendiri. Yang penting adalah satu, ingat, jangan pernah menyerah. Betul. Karena ketika kamu menyerah itu sama aja kamu udah menyanyiakan. Nah, Apa itu yang tadi sudah terjadi. Nah, itu dia. Yakin mau ngulang lagi? Enggak kan? Oke, dari kawasan itu saya Kusami Berkah 122, saya Isya mohon pamit. Terima kasih buat kamu semua, dan jangan lupa semua ingetin, setiap hari jam 5 pagi kita ada doa bagi bangsa. Dan kamu bisa ikut gabung bersama kita di channel YouTube AOC Media. Ya, kita sama-sama berdiri berdoa. Kita mau kawal juga sampai nanti pelantikan presiden yang baru. Ya, dan semua kita terus mau dukung hingga prosesnya sampai nanti dia menjalankan tugasnya sebagai seorang presiden. Dan apalagi sekarang ini juga lagi masa-masanya kampanye untuk pemilihan pemimpin-pemimpin daerah. Ya, dia untuk wali kota, untuk gubernur kalau nggak salah. Jadi semuanya itu dan bagian-bagian terkecil dari setiap provinsi. Nah, yuk sama-sama dukung biar semua berjalan tepat seperti yang Tuhan mau, dan juga semuanya yang yang terpilih pun benar-benar yang takut akan Tuhan. Amin. Kita percaya ketika kita bersatu, doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih buat kamu semua. Bye bye and God bless you all. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye. Bye.